Kekurangan topologi tree. Apabila komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga ikut bermasalah. 2. Kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda terhubung satu sama lain. Di saat itulah topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid ada 2, fleksibel dan penambahan koneksi lainnya sangat mudah. Itulah kelebihan. Adapun kekurangan topologi hybrid, pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena topologi yang berbeda. Itulah kekurangan topologi hybrid. Nah, pengertian server, fungsi server beserta cara kerja dan jenis server. Pengertian server adalah salah satu tempat penyimpanan data atau informasi yang berfungsi untuk memberikan layanan atau server kepada klien yang terhubung dengannya. Pendapat lainnya mengatakan pengertian server adalah suatu sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan layanan dan mengontrol akses setiap klien yang terhubung dengan sebuah jaringan komputer. Suatu server didukung oleh prosesor RAM dan sistem operasi yang disebut dengan sistem operasi jaringan network operating system. Fungsi secara umum. Fungsi server secara umum. 1. Melayani permintaan data dari komputer klien. Mengatur lalu lintas data pada suatu jaringan. Menyimpan berbagai data, file, aplikasi, dan informasi lainnya sehingga dapat diakses secara bersama-sama dengan protokol FTP. Menyediakan berbagai sumber daya atau software, hardware yang dapat digunakan oleh banyak komputer klien dalam jaringan ini. Cara kerjanya server pada dasarnya itu sangatlah mudah. Itu sangat sederhana, yaitu server sebagai penyedia data dan klien sebagai permintaan data. Jenis-jenis server itu ada 9. 1. Proxy server. 2. Virtual server. 3. Telnet server. 4. FT server. 5. Web server. 6. Aplikasi server. 7. Audio dan atau video server. 8. News server. 9. Mail server. Pro server itu berfungsi untuk membatasi data, kinerja koneksi, dan berbagai file antara server dan klien di luar jaringan. Proxy server juga berfungsi sebagai gerbang antar jaringan lokal dengan jaringan global. Virtual server berfungsi untuk membuat sejumlah server fisik sehingga seakan-akan seperti menjadi beberapa server. Telnet server berfungsi untuk mengatur
suatu komputer dengan melakukan login dan logout pada komputer host. FT server berfungsi untuk mengatur transfer data pada suatu jaringan. Web server berfungsi untuk menyimpan konten sebuah website dan berkomunikasi dengan HTTP. Aplikasi server berfungsi untuk mengelola perintah yang dilakukan oleh klien dan menghubungkan dengan database. Audio dan video server berfungsi untuk menyimpan fitur multimedia sebuah website. News server berfungsi untuk menyalurkan berbagai jenis berita melalui jaringan berita. Mail server berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis mail dan menangani permintaan klien. Itulah pertemuan 1. Pertemuan 2 yaitu basis networking. Jadi network devices itu ada agenda. 1. Network interface, hub, switch, router, access point, integrated device. Itulah agenda dari network device. 1. Network interface card. Network interface card merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan. Juga dapat mendeteksi terjadinya collision atau tabrakan pada jaringan kabel. Pengguna NIC harus disesuaikan dengan kabel yang akan digunakan. NIC komputer dapat dikonfigurasikan untuk bekerja dalam mode full duplex. Network interface card. Pada komputer dapat berupa NIC on board maupun NIC yang berupa adapter card. NIC komputer dapat mengirim data dengan kecepatan 1000 Mbps. Hub juga berfungsi sebagai konsentrator dalam jaringan yang menggunakan topologi star, sehingga dapat dibutuhkan untuk memperluas area kerja jaringan. Hub hanya bekerja perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau repeater. Hub hanya bekerja secara hal duplex, sehingga tidak dapat mengirimkan dan menerima data sekaligus. Hub juga dapat bekerja dengan bandwidth 10 Mbps maupun 100 Mbps. Hub sebagai konsentrator jaringan. Hub juga bisa sebagai repeater jaringan. Hub tidak bisa menganalisa sebuah frame yang diterimanya, sehingga bila hub menerima frame, maka frame tersebut akan disebar ke seluruh port, sehingga rawan terjadi tabrakan. Switch merupakan perangkat yang memiliki peran yang sama dengan hub. Switch memiliki tabel CAM yang berguna pada saat akan meneruskan frame. Melihat CAM tabel, switch dapat menentukan ke port mana sebuah frame akan diteruskan, sehingga kemungkinan collision dapat dihindari. Proses switch dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu manageable switch. Switch dapat dikonfigurasikan, biasanya dilengkapi dengan protokol-protokol tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dalam jaringan. Misalnya virtual LAN,
spanning tree protokol, dan lainnya. Unmanageable suite yang tidak dapat dikonfigurasikan umumnya hanya memiliki fitur standar. Router merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisa sebuah paket paling sedikit 2 buah network interface. Berupa router memiliki interface wireless atau tanpa kabel. Router jenis ini sering disebut wireless router. Fungsi utama dari router adalah menghubungkan beberapa buah jaringan yang berbeda atau berbeda pengalamatan dan berbeda teknologi. Contoh penerapan router pada saat menghubungkan 2 network yang berbeda pengalamatan. Access point merupakan perangkat jaringan tanpa kabel atau bisa disebut wireless atau wireless LAN. Bertugas menghubungkan perangkat-perangkat wireless pengiriman data dari masing-masing klien. Access point bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz. Access point dapat mengirimkan data bandwidth maksimal 54 Mbps dengan jangkauan sekitar 100 meter. Saat ini peralatan wireless dipasarkan menggunakan standarisasi 8,2.11n dengan kemampuan di atas 5 Mbps. Integral device merupakan perangkat jaringan yang memiliki multifungsi. Umumnya integrated device dapat menjalankan fungsi switch, router, access point. Summary. Untuk membangun jaringan yang terdiri dari beberapa komputer, diperlukan hub atau switch untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang berbeda. Pengalamatan dan teknologi dibutuhkan router. Router dapat memilihkan jalur terbaik, best path, untuk mencapai host tujuan. Model referensi OST. Pengertian model atau OST. Dahulu, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection, yaitu model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Sejarah singkat model OSI. Dahulu, pada era 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network architecture atau SNA, yang antara lain IBM, Digital, Spree, Bureau, DSB. Tentunya masing-masing perusahaan tersebut membuat aturan sendiri yang satu sama lain tidak sama. Misalkan IBM mengembangkan SNA yang hanya memenuhi kebutuhan komputer IBM. Dari sini kemudian timbullah masalah. Misalkan jaringan komputer menggunakan SNA, produk IBM ingin dihubungkan dengan SNA, produk digital, tentunya tidak bisa. Hal ini disebabkan protokolnya tidak sama. Karakteristik lapisan OSI.
Ketujuh lapisan dari mode referensi OSI dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transfer data. Protokolan beroperasi pada lapisan fisik dan data link dari model OSI dan mendefinisikan komunikasi di atas macam-macam media LAN. Layer fisikal. Ini layer yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal. Koneksi antar peralatan data biner dikodekan dalam bentuk yang tidak ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti reaper, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Layar data link. Layar ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antar media network dan layar protokol yang lebih high atau level. Layer ini bertugas menyediakan sarana komunikasi dari node ke node dalam jaringan lokal. Ketika layar data link menerima match yang akan ditransmisikan, maka layar ini bisa mengubah message TSB menjadi unit-unit yang lebih kecil dan biasanya disebut frame. Layer network. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirimkan keluar dari segmen network lokal ke suatu jaringan ke suatu tujuan yang berada pada network layer. Maaf, salah baca. Ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh layer network, yaitu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, 2. Mendeteksi error, 3. Memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, mengendalikan aliran. Itulah fungsi dari layer network. Layer transport. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX. Yang satu sama lain digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transfer adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga multiplying, kendali aliran dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Jadi saya mempresentasikannya sebuah modul praktikum hanya sedikit saja karena saya harus berangkat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.